Ahlan wa sahlan wa marhaban. Capai hidayah mulia bulan Ramadan. MTS Negeri 1 Yogyakarta menghadirkan Cahaya Ramadan Mat Saye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada hari ini kita sudah memasuki bulan Ramadan, bulan penuh berkah yang kita nanti-nantikan kehadirannya. Dan alhamdulillah bahwa kita dapat menjumpai bulan Ramadan ini, yang ini adalah merupakan jawaban dari doa-doa kita pada bulan-bulan sebelumnya yang sering kita lantunkan bersama, yaitu Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami pada bulan Rajab dan Sya'ban dan sampaikan umur kami kepada bulan Ramadan. Dan hari ini kita sudah memasuki bulan Ramadan. Sahabat sekalian, apa yang akan kita capai di bulan Ramadan ini pada akhir bulan Ramadan ketika kita sudah menjalani satu bulan berpuasa? Ada banyak hikmah tentu saja nanti yang kita harapkan bisa kita hasilkan dari puasa kita. Di antaranya adalah puasa ini melatih keikhlasan kita dalam beribadah dan juga bekerja. Karena apa? Puasa ini adalah ibadah yang paling ikhlas. Beda dengan ibadah-ibadah yang lain. Kalau ibadah-ibadah yang lain, misalnya sholat, sedekah, haji, dan sebagainya, ini terlihat bentuknya, yang bisa jadi kemudian ketika kita dilihat orang, ini ada timbul perasaan riya, ada timbul perasaan bangga, sehingga mengurangi nilai keikhlasan kita. Tapi puasa ini berbeda. Ketika kita melakukan ibadah puasa, tidak ada yang tahu kecuali hanya Allah. Sehingga orang yang berpuasa, orang yang betul-betul melaksanakan puasa, termasuk puasa Ramadan ini, adalah betul-betul orang yang ikhlas dalam beribadah. Kita contohkan, misalnya ketika Anda berada di satu kamar sendirian, tidak ada orang yang tahu, tidak ada orang yang melihat. Di situ ada minuman, ada makanan, ya, ada cemilan. Gitu. Jika Anda tidak ikhlas karena Allah dalam berpuasa, pasti kemudian membatalkan puasa karena tidak ada yang melihat. Tapi mengapa kemudian kita tidak membatalkan, tidak mengambil air minum, tidak mengambil cemilan, kemudian kita makan, padahal tidak ada orang yang melihat, kecuali Allah yang melihat. Kita tetap melanjutkan puasa kita. Kenapa? Karena puasa ini semata-mata dilakukan ya, hanya untuk Allah, bukan untuk yang lain, bukan karena dilihat oleh orang lain. Sehingga puasa ibadah yang paling ikhlas.
Maka pantas saja kalau kemudian Allah menjanjikan balasan yang tidak terbatas. Dalam sebuah hadis qudsi disampaikan oleh Nabi, Allah berkata, kullu amali ibni Adam yudha'aful hasanat asyru amthaliha ila sab'imi'ati dhi'fin illa saum, gitu ya. Illa saum. Jadi semua amal ibadahnya anak Adam itu dilipat gandakan pahalanya dari 10 sampai 700 kali lipat, gitu. Illa saum, kata Allah, gitu ya. Illa saum, kecuali puasa, gitu ya. Fa innahu li, karena puasa itu adalah untukku, wa ana ajzi bih, dan aku Allah itu akan membalas ya pahala puasa itu ya. Terserah Allah, begitu ya, terserah Allah balasannya berapa, tidak terhitung hanya 10 sampai 700, tapi bisa jadi lebih dari itu. Karena itu sahabat sekalian, keikhlasan ini bisa jadi kemudian diartikan sebagai sesuatu yang tidak mengharapkan balasan apa-apa, begitu ya. Tapi sesungguhnya orang yang ikhlas itu nanti bisa jadi balasannya justru kemudian tidak terbatas seperti puasa ini. Karena itu sahabat sekalian, ini menjadi pembelajaran bagi kita semua juga ketika kita bekerja, kita yang sebagai pegawai, kita sebagai pekerja dimanapun, mari kita tetap mengedepankan keikhlasan kita dalam bekerja. Bukan tidak mengharap apa-apa, tentu ada imbalan dari pekerjaan kita, tapi dengan keikhlasan yang kita letakkan di dalam hati kita ketika kita bekerja, justru akan lebih banyak lagi, lebih besar lagi, berkali-kali lipat lagi yang akan kita dapatkan. Mungkin tidak berupa materi, ya, tidak selalu berupa materi, tapi bisa berupa balasan yang lain, ya. Karena itu sekali lagi sahabat sekalian, mari dengan puasa ini kita pupuk, kita latih keikhlasan kita dalam bekerja, keikhlasan kita dalam beribadah, keikhlasan kita dalam melakukan apapun, ya. Sehingga kita betul-betul dalam hidup ini nanti tidak menjadi orang yang penuh dengan maksud yang tersembunyi ketika kita melakukan sesuatu, ya. Seolah-olah kita bekerja untuk Allah, ya, ikhlas lillahi ta'ala, tapi sebenarnya kemudian ada maksud yang lain yang itu adalah untuk kepentingan diri sendiri, ya. Mari sekali lagi dengan puasa Ramadan ini kita niatkan untuk melatih diri kita juga sebagai hamba-hamba yang mukhlis, hamba-hamba yang ikhlas, yang bekerja, bertindak, melakukan sesuatu hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian kajian kita kali ini. Semoga puasa kita diterima Allah Subhanahu wa ta'ala.
Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.